Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya yang telah memberikan kita segala bentuk nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya kesehatan, kekuatan, dan sebelum itu nikmat Islam dan iman. Ya, nikmat yang tidak bisa dihargai dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Iya. Dan juga nikmat kita untuk terus-menerus mempelajari ilmu agama, ya kan? Yang dengannya kita bisa memperbaiki dan memperindah ibadah kita kepada Allah, yang dimana ini merupakan pokok penciptaan kita. Dan kemarin ya kita sudah mengambil dari hadits yang kita dari kitab yang kita pelajari Umdatul Ahkam, 2 hadits. Hadits tentang apa? Larangan untuk buang air kecil di penampungan air atau air yang tergenang, kemudian mandi darinya. Ya, dan juga hadits atau di riwayat yang lain larangan untuk seseorang mandi pada air walaupun belum dikencingi, ya, azakumullah, tapi dia mandi dengan apa? Dia celupkan badannya. Ini dilarang juga. Ya kan? Nah, itu hadis Abi Hurairah. Kita juga sudah mengambil hadis setelahnya juga dari Abi Hurairah yang terdapat padanya apa? Perintah untuk mencuci ina, bejana atau wadah apapun yang diisi dengan air, ya, kemudian dia dijilat oleh anjing. Ya, azakumullah. Baik, sebelumnya siapa yang bisa menyetor 2 hadits yang kemarin? Tafadhal. Kasih. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولمسلم أولاهن بالتراب. Baik. Ya, adapun yang berikutnya ini ada yang memasukkan ke hadis yang ke-6 dan ada yang memasukkan ke dalam hadis yang baru. Baik, kesimpulannya hadis yang pertama kemarin, iya, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu. Terdapat padanya larangan untuk seseorang buang air kecil, azakumullah, pada genangan air atau tampungan air. Iya. Dan juga larangan setelahnya untuk dia mandi dari air tersebut. Kenapa? Pertama, larangan kencing di sini ini karena apa? Untuk menutup pintu saddud dzari'ah. Kepada apa? Kepada najisnya air tersebut. Karena dengan seseorang kencing di air yang tergenang itu akan menajisi air. Berbeda dengan kalau ada orang yang kencing di air yang mengalir. Aliran air itu akan membawa najis itu pergi ke tempat yang lain. Paham ini? Baik, di samping itu juga para ulama berselisih pendapat tentang hukum air. Hukum air yang dikenai najis. Ini kan? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ada yang mentafsilnya, memberikan tafsil atau perincian. Kalau air yang terkena najis itu di bawah 2 kullah. 2 kullah ini takaran tertentu. Mungkin ada yang tahu takarannya, ada yang tahu takarannya 2 kullah ini. Saya belum sempat untuk cari tahu ini. Yang jelasnya dalam jumlah yang besar, sekitar 200 liter kalau tidak salah. Kurang lebih. Nah, kalau airnya kurang dari ini, najis yang terkena atau apabila air yang terkena najis sedikit pun, maka air ini menjadi najis. Kalau lebih dari takaran ini,
maka air tidak najis. Ya kan? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia lebih ringkas dan lebih mudah. Dia katakan, kalau najis masuk ke dalam suatu air, maka kita lihat salah satu dari 3 sifat air. Rasa, bau, dan warnanya. Kalau najis yang masuk ke dalam air sudah merubah salah satu dari 3 sifat air ini, imma dia merubah rasanya, walaupun tidak merubah warna dan baunya, atau dia merubah warnanya, walaupun tidak merubah rasa dan baunya, atau dia merubah baunya tanpa merubah rasa dan warnanya. Salah satu dari ketiganya. Kapan najis ini merubah salah satu dari 3 sifat air ini, maka air itu najis. Tidak peduli apakah dia di bawah 2 kullah atau di atas 2 kullah, tidak ada takarannya. Dan ini wallahu alam yang dirajihkan di sisi kami. Dan juga ini lebih mudah. Tidak ada masyaqqah bagi seseorang. Bayangkan kalau antum mandi junub, ya kan, atau antum mau berwudu. Qadarullah antum buang air dekat dari tempat air misalnya, penampungan air. Qadarullah kena percikan air kencing misalnya, azakumullah. Untuk pendapat yang pertama, antum harus takar air antum. Takar dulu. Apakah lebih dari 2 kullah ini atau tidak? Kalau kurang dari 2 kullah, batal wudu antum. Karena najis, tidak bisa dipakai bersuci. Tapi kalau pendapat yang kedua tadi lebih mudah. Cukup antum lihat saja warnanya, ini kan? Atau antum coba cium baunya, atau antum merasakan, kumur-kumur tuh, kalau berubah berarti najis, tidak boleh dipakai bersuci. Lebih mudah. Dan kaidah dalam syariat ini, di antara hikmah syariat ini, ada kaidah yang dia gunakan untuk lebih mempermudah seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Salah satu kaidah yang digunakan, yang berjalan, khususnya dalam ilmu fikih. Apa itu? Kata para ulama, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Masyaqqah itu sesuatu yang memberatkan seseorang itu mengharuskan adanya taisir, keringanan. Nah, ini salah satunya. Jadi pendapat kedua, wallahu ta'ala alam, ini lebih rajihnya. Dan ini masuk dalam bab ini. Ya kan? Kenapa dilarang seseorang untuk kencing dalam air yang tergenang atau pada air yang tergenang atau tampungan air misalnya? Karena ditakutkan dia menajisi air itu. Ya kan? Ditakutkan dia menajisi air itu. Dan juga dilarang orang mandi dari air yang sudah dikencingi tadi. Karena apa? Karena najisnya itu air. Mafhum ini? Adapun riwayat yang kedua, ini larangan untuk seseorang mandi di dalam penampungan air dengan cara mencelupkan dirinya. Walaupun airnya belum terkena najis ya. Beda yang pertama. Kalau yang pertama larangan mandi pada air yang sudah terkena najis. Riwayat yang kedua ini larangan mandi pada air yang masih bersih. Tapi cara mandinya dia celupkan badannya. Ini tidak boleh. Kenapa? Ini juga. Karena dikhawatirkan dengan dia mandi, dengan mencelupkan tubuhnya itu, dia bisa mengotori air itu. Apalagi kalau air ini adalah tempat manusia mengambil air. Bukan air pribadinya. Ini dilarang karena akan mengganggu orang yang setelahnya yang akan menggunakan air itu. Ya, dia dilarang karena apa? Karena adanya gangguan bagi orang lain. Dan ditakutkan dengan dia mandi, dengan menceburkan badannya itu akan mengotori air. Dan larangan ini lebih lagi bagi orang yang junub. Lebih ditekankan lagi bagi orang yang junub. Kemudian hadis yang kedua kemarin, kesimpulannya larangan atau perintah untuk mencuci setiap bejana atau tempat air, wadah air, apapun itu, gelas dan semisal dengannya. Tatkala gelas tersebut atau bejana atau wadah air tersebut telah dijilat oleh anjing. Azakumullah. Kenapa? Karena najis anjing ini digolongkan kepada najis yang muwalladah, yang berat. Kenapa digolongkan menjadi najis yang berat? Karena cara cucinya yang dikhususkan. Dan ini faedah yang kedua. Ya, selain kita tahu bahwa wajibnya dicuci bejana atau tempat air yang telah dijilat oleh anjing, kita diberikan faedah bahwa cara cucinya juga memiliki kaifiat atau tata cara khusus. Bagaimana caranya? Dicuci 7 kali. Dan dijadikan
Cucian yang pertama apa? Dengan pasir. Dan kemarin sempat kami keliru, ya kan? Keliru dari kami menyebutkan ulahunna. Ada lafaz hadis kan? Ulahunna biturab kan? Tayyib. Yang benarnya di sini, kemarin kan kami sebutkan salah satu dari 7 cucian. Tapi yang benarnya wallahu ta'ala alam, itu cucian yang pertama. Jadi bukan salah satunya, tapi menjadikan cucian yang pertama, yang paling pertamanya. Itu dengan apa? Pasir. Ya, wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Semoga Allah mengampuni dari kekeliruan kami dan kesalahan kami. Tayyib. Kemudian faedah besar kemarin, tata cara cucinya ini. Bagaimana? Ya kan? Apakah langsung saja ditumpah pasir, kemudian disiram air, ataukah dicampur, atau bagaimana? Nah, ini diberikan faedah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada 3 kaifiat. Yang pertama apa? Mencuci? Iya. Mencuci dengan air dulu. Sama saya sebenarnya. Mencuci dengan air dulu pada cucian yang pertama, kemudian di apa? Ditaburi pasir atau debu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjadikan cucian pertama itu diawali dengan pasir dulu. Kemudian disiram. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mencampur air cucian yang pertama tadi dengan pasir. Paham ini? Taib. Kemudian yang terakhir, tambih. Ya, sedikit peringatan terhadap riwayat yang kedua atau hadits yang riwayat yang kedua dari hadits yang ke-6. Dan di sebagian kitab ada yang memasukkannya di hadits yang ke-7. Ya, riwayat Muslim juga, tapi dari hadits Abdullah ibn Mughaffal. Nabi SAW bersabda, "Idza walagal kalbu fil ina'i," kalau ada seekor anjing yang menjilat gelas kalian, faghsiluh sab'an, maka cucilah sebanyak 7 kali. Nah, di sini tambihnya. Wa affiruhu tsaminata biturab. Dan jadikan cucian yang ke-8 itu, taburkan pada cucian yang ke-8 itu apa? Turab. Debu atau pasir. Nah, di sini ditambih oleh para ulama. Di sini kan datang riwayat pasirnya dijadikan yang ke terakhir, ke-8 kan? Kalau yang sebelumnya tadi dia dijadikan apa yang pertama. Tambih yang pertama oleh para ulama, hadits yang kedua ini dhaif, lemah. Dan hadits yang pertama ada illah di dalamnya ya. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat dia lemah. Dan hadits yang pertama itu lebih sahih daripada hadits yang kedua ini. Iya kan? Ini illahnya. Yang kedua kata para ulama, anggaplah hadits ini sahih. Iya kan? Tapi kenapa kita lebih memilih menjadikan pasir itu yang pertama? Karena kalau kita jadikan yang ke terakhir, ini kan mewajibkan kita untuk mencucinya lagi. Iya kan? Kita misalnya cuci 7 kali dengan air. Kemudian kita tutup kita cuci dengan pasir. Ini kan masih harus kita siram lagi karena masih berpasir, kita punya gelas misalnya, afwan. Gelas kita ini kita cuci dengan air, kemudian kita kasih pasir terakhirnya. Ini kan mengharuskan kita untuk mencucinya lagi dengan air. Nah, karena itu, akhirnya cucian yang tadinya diperintahkan 7 kali menjadi berapa? 8 kali. Karena yang dimaksudkan di 8 kali ini, itu memasukkan ke cucian yang ke-7. Paham ini? Taib. Ini alasan para ulama dan ini tambih. Maka yang dirajihkan oleh para ulama itu adalah menjadikan yang pertama, bukan yang terakhir. Pasir itu di pertama, bukan terakhir. Taib. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Hadits yang ke-7 kita sekarang ya. Sebagian hadits yang ke-8 di sebagian kitab. Taib, iqra. Manil qari? Taib. Tafadhal. انتظر قليلا. خذ الميكروفون. طيب كبر الصوت. اشتغل ولا لا؟ من العامل؟
Khalas labas. Dulu. Kasih besar suaranya saja. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثار ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب يكفي جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, hadis yang ke-8 dan di sebagian kitab ini hadis yang ke-7. Karena riwayat sebelumnya itu walahu fi hadis Abdullah ibn Mughaffal, perhatikan itu ada yang memasukkan ke hadis yang ke-6. Tapi sebagiannya memasukkan ke hadis yang ke-7. Makanya hadis setelahnya ini ada yang menjadikannya hadis yang ke-8. Dan di sebagian kitab ada yang menjadikannya hadis yang ke-7. Ala kulli hal, kata beliau dari Humran Maula Utsman ibn Affan. Maula itu artinya apa? Mu'tik. Budak yang dibebaskan. Jadi kalau dikatakan Humran maulanya Utsman, berarti apa? Humran budaknya Utsman yang dibebaskan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya dia pernah melihat Utsman da'a biwudu. Dia meminta untuk didatangkan kepadanya air wudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian setelah didatangkan kepadanya air wudu, dia afragha ala yadayhi, menuangkan air wudu tersebut dari inaknya, dari wadahnya ke tangannya. Fa ghasalahuma 3 marrat. Kemudian dia mulai wudunya dengan apa? Mencuci kedua tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam air wudu tersebut. Tsumma tamadmana wastanshaqa wastanthara. Kemudian dia bermadmad, berkumur-kumur, wastanshaq, memasukkan air atau menghirup air ke dalam hidungnya. Kemudian setelah itu yastanthar atau yastanthir. Dia melakukan istinthar, mengeluarkan air dari hidungnya. Tsumma ghassala wajhahu 3. Kemudian setelah itu dia mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini 3. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya juga 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sih. Kemudian dia mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi 3. Kemudian yang terakhir dia menutup wudunya dengan mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian dia berkata, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Setelah dia berwudu, dia mencontohkan wudunya kepada budaknya ini, Humran, dia berkata, wahai Humran, ketahuilah, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan seperti wudu yang saya contohkan ini. Kemudian Nabi bersabda, wahai Humran, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti dengan wuduku ini. Jadi Nabi waktu mengajarkan Utsman, waktu dilihat oleh Utsman berwudu, juga berkata kepada Utsman, bahwa wahai Utsman, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Sama seperti Utsman mengajar budaknya. Nabi SAW juga mengajar Utsman. Kemudian kata beliau, siapa yang berwudu seperti wuduku ini Utsman. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dan dia tidak berbicara pada 2 rakaat sholatnya tersebut, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni ya darinya dosa-dosanya yang telah lalu. Al-hadits. Tayyib. Di dalam hadis ini terdapat ikhwatal iman penjelasan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Ya. Sebagaimana kita melihat bagaimana Utsman ibn Affan mengajarkan budaknya. Jadi ini faedah atau ini inti pembahasan dari hadis.
kita mulai masuk dalam lafaz-lafaz hadith. Telah berlalu tadi kita jelaskan lafaz maula. Apa itu maula? Budak yang dibebaskan. Jadi kalau kata maula disandarkan kepada suatu nama ini, siapa yang nama ini? Nah, dia yang membebaskan budak. Sama seperti misalnya, Humran maula Utsman. Perhatikan, Humran, siapa itu Humran? Maula Utsman, maulanya Utsman. Sekarang kata maula disandarkan kepada Utsman. Berarti Utsman ini siapa? Tuannya, orang yang membebaskannya. Karena maula maknanya budak yang dibebaskan, maka apabila dia disandarkan kepada suatu nama, berarti nama yang dijadikan tempat sandaran itu bermakna apa? Tuannya yang membebaskannya. Jadi Humran maula Utsman maknanya apa? Humran budaknya Utsman. Tayyib. Kemudian kata beliau, perhatikan pada kata wadu. Wadu bi fathil waw, dengan waw yang di fathah. Iya. Maknanya apa? Al-ma alladhi yatawaddau bihi. Dia air yang dipakai untuk berwudu. Alatnya. Alat wudunya itu. Makanya datang dalam bentuk wudu di fathah wawnya. Berbeda kalau wudu bidommil waw, di dhamma wawnya. Maknanya apa? Fiilnya, perbuatannya. Ya wudu itu sendiri yang ma'ruf. Paham ini? Tayyib. Kemudian perhatikan ucapannya afragha ala yadayh. Apa maksudnya afragha ala yadayh? Kata para ulama, sabba. Afragha bermakna sabba, dia menumpahkan, menuangkan. Jadi afragha ala yadayhi maksudnya apa? Dia menuangkan air itu ke tangannya. Ya, kemudian dia mencuci kedua tangannya. Dan dari lafaz ini terdapat apa? Sunnahnya mencuci kedua tangan sebelum berwudu. Dan ini hukumnya sunnah. Ya. Dan ini bil ijma', disepakati oleh para ulama akan kesunnahannya dia. Tayyib. Kemudian kata beliau, thumma tamadmada. Al-madmadah maknanya berkumur. Dan kesempurnaan berkumurnya seseorang dalam wudu itu dengan cara dia memasukkan air ke dalam mulutnya dan membuat air itu berputar, mengelilingi seluruh ruas dari mulutnya. Ini madmadah, berkumur yang sempurna. Dari sini berselisih para ulama. Apa hukum menggerakkan air itu di dalam berkumur? Apakah wajib ataukah sunnah? Yang berpendapat wajib berarti tidak syah wudu kalau dia, atau tidak syah madmadah ini kecuali dengan digerakkan itu. Yang mengatakan sunnah, maka cukup dengan dia masukkan air dan mengeluarkannya. Ini sudah cukup dan dikatakan berkumur. Ya kan? Maka berselisih para ulama. Sebagian ulama, tayyib, ada yang berpendapat akan sunnahnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat akan sunnahnya. Dan sebagian yang lainnya ada yang bahkan mempersyaratkannya, menjadikan dia syarat. Ya. Jadi kapan dikatakan seseorang itu bermadmadah atau berkumur? Kalau dia sudah menggerakkan air itu dalam lisannya, dalam mulutnya, sampai menyentuh seluruh ruas mulutnya. Tayyib. Nah ini. Dan adapun yang mengatakan itu sunnah bukan sebagai syarat, itu pendapat jumhur ulama. Ya. Dan adapun yang mempersyaratkannya, ini pendapat sebahagian ulama dan dirajihkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Al-Adani. Ini salah satu faqih, ulama ahlu fikih di Yaman. Murid senior Syekh Muqbil rahimahullah. Dan bahkan menjadi rujukan, ya, rujukan terutama dalam permasalahan fikih di negeri Yaman. Jadi ulama Yaman itu kebanyakannya kalau masalah fikih, ada beberapa ulama Yaman itu yang mengambil tarjihnya beliau. Nah ini salah satu tarjihat atau fatwa beliau, bahwa berkumur itu disyaratkan untuk menggerakkan air di dalam mulut. Tayyib. Kemudian perhatikan lafaz thumma ghasala wajhah.
Ini ada syariat untuk mencuci muka dalam wudu. Dan syariat ini disepakati oleh ulama akan wajibnya. Jadi mencuci muka itu wajib. Menurut kesepakatan para ulama. Sekarang perlu kita tahu apa itu batasannya wajah. Sampai di mana kita berwudu ini kalau kita mencuci muka. Apa batasannya? Ya kan? Nah, kata para ulama itu dari telinga ke telinga. Nah, ini. Kalau batasan kalau menyamping gini, vertikal atau horizontal? Horizontal ya. Nah, ini kalian tanggung jawab. Nah, intinya kalau batasan menyampingnya dia dari kanan ke kiri itu mulai dari telinga ke telinga, ya kan? Nah, ini dia. Nah, ini kalau batasan menyamping secara vertikal atau horizontal, wallahu a'lam. Kalau batasan dari atas ke bawah itu mulai dari apa? Dagu sini sampai tempat awal tumbuhnya rambut sini. Ya kan? Jadi jangan ada yang berwudu hanya sampai di sini saja, di alisnya. Ini batal wudunya. Dia harus sampai ke batas akhir ini, batas awal tumbuh rambutnya. Paham ini? Nah, ini had atau batasan dari wajah. Perlu diketahui. Karena ada orang yang berwudu, dia cuma percik saja air seperti ini. Ada. Dan ini didapatkan. Bahkan banyak. Bukan hanya anak kecil ya. Orang-orang dewasa juga ada. Ya kan? Baik. Kemudian kita lanjut. Perlu diperhatikan di sini kata salasan. Ya. Ada beberapa jumlah yang diikutkan dengan kata salasan. Penjelasan bahwa dia mencucinya sebanyak 3 kali. Kata para ulama, mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali ini apa hukumnya? Sunnah. Adapun yang wajibnya, cukup seseorang itu mencuci 1 kali. Mencuci 3 kali itu sunnah. Adapun yang wajibnya mencuci satu kali. Maka siapa yang mencuci anggota wudunya kurang dari 3 kali, ya kan? Maka apakah syah wudunya? Syah. Selama dia tidak kurang dari 1 kali. Tapi dipersyaratkan yang mencuci 1 kali ini harus betul-betul memperhatikan kesempurnaan wudunya. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak dikenai wudu. Paham ini? Karena kalau kita cuci 3 kali, mungkin saja cucian yang pertama tidak sempurna, tapi disempurnakan oleh cucian yang kedua. Karena akan datang nanti pembahasan bagaimana hukum mukhalafah. Maksudnya mukhalafah ini, kita mencuci salah satu anggota wudu 3 kali. Tapi anggota wudu yang lainnya cuma 2 kali atau 1 kali. Akan datang hukumnya. Sebagian ulama memperbolehkannya. Dan sebagian yang lainnya melarangnya. Dan akan datang hukumnya. Nah, ini intinya tadi. Hukum mencuci anggota wudu 3 kali apa hukumnya? Sunnah. Maka siapa yang mencuci anggota wudunya kurang dari 3 kali, syah wudunya. Selama dia mencucinya 1 kali dengan sempurna. Karena mencucinya 1 kali itu wajib. Tayyib. Kemudian perhatikan wa ghasala yadayhi. Mana tadi? Tayyib. Thumma ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Perhatikan lafaz wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Di sini terdapat syariat atau perintah untuk mencuci kedua tangan sampai ke siku di dalam wudu. Dan hukum mencuci kedua tangan ini adalah rukun dari rukun-rukun wudu yang tidak syah wudu kecuali dengannya. Dan ini ijma' para ulama, disepakati oleh para ulama. Dan perlu kita tahu had batasan tangan dari mana? Dari ujung jari kata para ulama. Ujung jari ini sampai ke siku. Ini batasannya. Ya kan? Dan akan datang nanti bahwa di antara keutamaan kaum muslimin, ya, kita diberikan keutamaan atau diperintah untuk melebihkan wudu itu dari batasannya. Kenapa? Karena akan diganjar dengan keutamaan di hari akhirat. Apa itu? Anggota wudu itu akan bercahaya di hari akhirat kelak. Nah, ini. Tapi intinya apa? Kesempurnaan wudu itu khususnya pada tangan
kalau orang mencuci ujung jari-jari tangannya sampai ke sikunya. Ya kan? Makanya kata para ulama itu ada yang berselisih tentang kaifiatnya. Ada yang mencuci mulai dari tangannya, telapak tangannya, ada juga yang mencuci mulai dari sikunya. Karena ini tadi. Ada yang mengatakan kalau dari siku ini dikhawatirkan tidak terkena ini. Ya, karena ini batasannya ini mulai dari ujung jari sampai ke siku. Ini perlu diperhatikan. Mafhum ini? Tayyib. Tunggu sebentar. Afwan ya ikhwah. Tayyib. Kemudian perlu kita tahu, para ulama berselisih sekarang. Hukum mengikutkan siku al-ka'ab di dalam mencuci tangan. Apakah itu wajib atau tidak? Dan yang rajih adalah pendapat jumhur ulama akan wajibnya. Jadi dia ikut ya. Dia ikut dalam kewajiban mencuci tangan. Tayyib. Afwan, bukan ka'ab ya. Mirfaqain. Mirfaqain. Kedua siku. Kata para ulama dia wajib. Dia wajib. Kemudian lafaz yang selanjutnya perhatikan. Tsumma ghassala kilta rijlaih. Tayyib. Di sini terdapat apa? Pensyariatan atau perintah untuk mencuci kedua kaki di dalam wudu. Dan hukum mencuci kedua kaki di dalam wudu ini apa? Juga termasuk rukun dari rukun-rukun wudu. Tsumma masaha bi ra'sihi, ini ma'ruf, tidak perlu dita'liq. Mengusap kepala ini ma'ruf. Dan akan datang nanti kaifiatnya lebih lengkap di hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-9. Tayyib. Adapun masaha bi ra'sihi ma'ruf, mengusap kepalanya. Adapun kaifiat bagaimana mengusap akan datang di hadis yang setelahnya. Tayyib, perhatikan kembali kita ke hadis. Dia mencuci kakinya atau kedua kakinya sebanyak 3 kali. Dan hukum mencuci kedua kaki ini kata para ulama rukun dari rukun-rukun wudu. Tidak syah wudu kecuali dengan mencuci kedua kaki dengan sempurna. Berselisih para ulama. Sekarang batasan kaki yang dicuci ini sampai di mana? Di riwayat yang lain disebutkan. Bahkan di ayat kan disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi batasan mencuci kedua kaki itu sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Ini. Dari ayat ini para ulama berpendapat akan wajibnya juga mencuci kedua mata kaki ikut dengan mencuci kaki di dalam wudu. Berarti hukumnya apa? Rukun dari rukun-rukun wudu. Kemudian kata beliau, siapa yang berwudu dengan wuduku ini seperti dengan wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara di dalam sholatnya, maka akan diampuni darinya dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini faedah yang terakhir tentang maghfirah, ampunan di sini. Ya kan? Kata para ulama, al-maghfirah yang diinginkan atau ampunan yang diinginkan itu ampunan dari dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Maka siapa yang melakukan kabair itu tidak cukup digugurkan dengan apa? Dengan wudu ini dan sholat 2 rakaat. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia berpendapat akan mencakupnya dia. Jadi dia mencakup dosa kecil dan dosa besar. Berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama dia bilang apa? Dosa-dosa kecil. Dan ini pendapat yang jumhur. Dan yang lebih dekat wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang pertama. Ya, dosa-dosa kecil. Jadi siapa yang berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia sempurnakan sholatnya dengan dia tidak berbicara, dia khusyuk dalam sholatnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi dengan syarat dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besarnya, maka dia perlu dengan taubat. Mafhum ini?
Dan juga di sini terdapat ya pensyariatan dan sunnahnya seseorang sholat sunnah wudu. Ini hadisnya. Ini salah satu dalilnya. Selain daripada kisah Bilal. Ini dalilnya juga yang menunjukkan akan disunnahkannya sholat sunnah wudu. Dan sholat sunnah ya akhi, itu ada dua. Ada sholat sunnah zawatil asbab, sholat sunnah yang punya sebab. Dan ada sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah yang tidak punya sebab. Kita hanya sholat sunnah ya karena memang mau pahala saja. Bukan karena tahiyatul masjid, bukan karena wudu, bukan karena sebab-sebab yang lainnya. Dari sini kita pahami, atau perlu kita pahami bahwa sholat sunnah yang dilarang, atau sholat yang dilarang pada waktu-waktu terlarang, ada 3 kan? Pada saat terbitnya matahari. Kemudian pada saat tergelincirnya di siang hari. Ya kan? Atau pas di tengah-tengah. Kemudian pada saat dia apa? Terbenam. Nah, larangan sholat di sini, apalagi namanya? Juga larangan sholat setelah asar. Nah, ini larangan sholat untuk sholat apa? Mutlaqah. Larangan sholat yang mutlaqah, yang tidak punya sebab. Adapun kalau sholatnya sunnah, tapi zawatil asbab, ada sebabnya, tahiyatul masjid. Sholat sunnah, wudu misalnya. Maka ini dibolehkan. Tapi bersamaan dengan itu, al-afdal, ya, yang paling utamanya, dia dilakukan pada waktu yang dibolehkan. Bukan pada waktu terlarang. Mafhum ini? Mafhum? Kita lanjut ke hadis setelahnya. Taib. Nanti kalau ada yang iskal nanti ditanyakan di akhir dars. Taib, lanjut. Iqra. الحديث التاسع عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه 3 ثم أدخل يديه في الثور فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى مرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في الثور من صفر. Ada di bawahnya? Ada? At-Taur ada? Ada? Ada ya? Tayyib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari bapaknya, dari ayahnya, dia berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abi Hasan, atau melihat Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid pun meminta untuk didatangkan kepadanya taur mimma. Taur ini bejana. Minma yang berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia mempraktekkan wudu kepada ini tadi, kepada Amr bin Abi Hasan. Bagaimana tata cara wudu Nabi yang benar. Kemudian beliau mulai fa'akfa'a ala yadayhi minat taur. Ini akfa'a sama dengan yang pertama tadi. Dia menuangkan. Iya. Dia menuangkan ke tangannya air dari bejana tersebut. Faghasala yadayhi 3. Kemudian dia mulai wudunya dengan mencuci kedua tangannya 3 kali. Dan sudah berlalu ini hukumnya sunnah. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Famadmad. Kemudian dia berkumur. Wastansyaq. Kemudian dia beristinsyak dengan menghirup air ke dalam hidungnya. Wastanthar. Kemudian setelah itu dia membuangnya. 3 bi3 gharafat. Masing-masing 3 kali. Tsumma adkhala yadahu faghasala wajhah.
Kemudian berikutnya dia masukkan lagi tangannya dan mencuci wajahnya. Ya kan? Tsumma adkhala yadahu faghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana dan mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya. 2 kali. Nah, di sini ada pembahasan nanti. Di sini disebutkan berapa kali? 2. Di hadis sebelumnya berapa? 3. Ada pembahasan nanti. Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sah." Kemudian dia masukkan lagi tangannya mengambil air dari bejana. Kemudian dia mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar. Dia menggosok dengan kedua tangannya dengan akbal, menariknya ke belakang, wa adbar, mengembalikannya. Paham? Marratan wahidah. 1 kali. Di sini dalil bahwa mengusap kepala cukup satu kali. Ini bantahan terhadap orang yang mewajibkan mengusap kepala 3 kali. Tayyib, tsumma ghasala rijlaihi. Kemudian dia tutup dengan mencuci kedua kakinya. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, ini dijelaskan kaifiat mengusap kepala seperti yang kita bilang tadi. Bada abi muqaddami ra'si. Jadi Nabi memulai dengan dari ini, muqaddam ra'si. Kepala bagian depannya ini. Kemudian hatta dhahaba bihima ila qafah. Kemudian Nabi berangkat mengambil ini, menggosok tangannya, kedua telapak tangannya dari awal kepalanya sini ke qafah. Qafah ini akhir tempat tumbuh rambutnya di belakang sini. Apa namanya nih? Apa namanya nih ya? Tengkuk, ya kan? Ubun-ubun. Sini ubun-ubun. Tengkuk belakang sini. Bahaya antum kalau ditarik nyawanya dari sini nih. Ubun-ubun di atas ya. Di sini apa namanya tadi? Tengkuk ya. Sampai ke tengkuknya. Kemudian apa? Tsumma raddahuma ila au hatta raja'a ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian Nabi kembalikan dari tengkuknya itu kedua telapak tangannya ke tempat yang dia mulai darinya. Paham? Paham gini? Jadi caranya itu dia seperti ini. Dari depan dia tarik ke belakang sampai ke tengkuknya, lewat ubun-ubunnya sampai ke tengkuknya. Kemudian dia kembalikan ke depan ke tempat yang dia mulai darinya. Paham gini? Nah, ini caranya, kaifiatnya. Dan di sini tambih yang diperintahkan di sini mengusap, bukan mencuci. Ada orang dia pasang kepalanya di keran, dia cuci. Ini kurang samponya. Ya kan? Itu salah, keliru itu. Ya kan? Kemudian juga ini faedah subhanallah. Saya dengar kemarin lagi dari guru kita Ustaz Ubaid di Bulughul Maram. Ada yang bertanya, bagaimana kalau gondrong rambut? Wah, ini masalah ini. Perhatikan lafaz hadis ini apa? Mengusap kepala, bukan rambut. Kalau hadisnya mengusap rambut, iya, kita ikuti sampai rambut berhenti. Iya, kalau sampai di pantat rambutnya diusap sampai pantatnya berarti. Tapi perhatikan, bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Sampai di mana kepala tak? Di sini, di leher, di tengkuk ini. Kalau ada orang kepalanya sampai di belakang, ini tidak tahu bagaimana model kepalanya. Jadi perhatikan, bagaimanapun rambut tak gondrongnya, yang diperintahkan itu hanya kepala. Jadi cukup kita usap dari depan sampai ke tengkuk. Jadi rambut tak, biar mau panjang sampai di lantai, kalau kepala tak, batasnya cuma sampai di tengkuk, sampai di tengkuk saja. Kecuali kepala tak agak panjang sampai di belakang, ya sampai di belakang. Ini perhatikan, ini tambih. Karena bisa iskal, ya kan? Masalah di sebagian orang. Rambut saya gondrong, bagaimana caranya saya berwudu ini? Ya kan? Kemudian perempuan juga misalnya, bagaimana caranya wudu? Sedangkan sama kaifiatnya. Ya kan? Hukum syariat itu asalnya disamakan. Ya, pada amalan dan ibadah itu sama. Perintah kepada laki-laki itu mencakup perempuan. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Jadi paham ini? Ini kaifiatnya. Wa fi riwayah. Dan di dalam riwayat, ini penjelasan tentang faedah saja ini. Tentang bejananya. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufr. Nabi SAW pernah datang kepada kami dan kami pun mengeluarkan untuknya air di dalam suatu taur.
dalam suatu bejana min sufur, dari perunggu. Ini faedah saja menunjukkan bahwa pada waktu itu bejana yang digunakan adalah bejana yang terbuat dari sufur. Tapi kita cukupkan dulu syarah haditsnya, insyaallah kita tunda ke pertemuan yang selanjutnya. Taib, sebelum itu inti haditsnya ini sama dengan hadits yang sebelumnya. Menjelaskan tentang apa? Kaifiat wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada beberapa lafaz yang berbeda yang nantinya akan menjelaskan ada beberapa hukum yang juga berbeda. Ya, sama tadi terdapat di sini masalah tentang mukhalafah. Bagaimana hukum mencuci sebagian anggota wudu 3 kali atau dengan jumlah tertentu, tapi berbeda dengan anggota wudu yang lainnya. Contoh, kita mencuci tangan misalnya 3 kali, tapi mencuci muka misalnya 2 kali. Bagaimana hukumnya ini? Ini akan datang di sini. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.